Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah Allah memperjumpakan kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga di kala pandemi ini Allah menjauhkan kita beserta seluruh keluarga kita dari wabah pandemi ini dan Allah senantiasa memberikan kepada kita beserta seluruh keluarga kita kesehatan. Dan manakala ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita yang sedang ditimpa sakit, penyakit, apapun sakitnya itu, semoga saja Allah segera memberikan kesembuhan kepadanya. Syafahumullah. Ikhwani wa akhwati fillah, hari ini saya dan Anda mengenai kitab Fadail, keutamaan, di mana ini tentang diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tersebar karena ini diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini tidak pernah terlepas daripada sirah an-nabawiyah. Ya, sirah an-nabawiyah. Hadis nomor berapa? 1503. 18. Ilmu Nabi. Ya, bahwa silakan. Fadal. Hadis nomor 1518. Aisyah berkata, Rasulullah SAW pernah membuat sesuatu yang diperbolehkan bagi beliau. Namun anehnya, ada beberapa orang sahabat yang mengingkarinya atau tidak mau menerimanya. Ketika berita itu sampai kepada Nabi SAW, beliau berkhutbah. Setelah memuji Allah, beliau bersabda, apa alasan mereka itu mengingkari sesuatu yang aku buat? Demi Allah, aku adalah manusia yang paling mengenal Allah dan paling takut kepadanya. Iya, ya. Jadi ada zaman Nabi sudah ada yang meremehkan tentang diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dianggap perbuatannya itu kecil, kecil, begitu ya, sudah ada. Jadi sudah ada sifat. Tapi Rasulullah SAW tidak menyinggung si fulan tidak. Tetapi Rasulullah SAW hanya mengungkapkan bahwa mengapa ada orang, ya, yang masih, ya, meninggalkan atau menganggap remeh apa yang telah aku lakukan. Padahal aku sendiri paling mengenal Allah dan paling takut kepadanya. Sebagaimana Dzul Khuwaisirah mengatakan kepada diri Rasulullah SAW tentang pembagian fa'i, ya, rampasan perang yang tanpa berperang. Ya Muhammad, berbuat adillah engkau.
Lalu jika kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merah wajahnya ini, marah, ya. Kalau aku sebagai utusan Allah tidak berbuat adil, lalu siapa di antara manusia yang bisa lebih berbuat adil daripada aku? Begitu. Nah, dan ini bukan ucapan kesombongan. Lalu kemudian sahabat yang lain mengatakan, aku penggal lehernya. Ya, begitu Umar ibn Khattab, dalam riwayat itu Umar ibn Khattab. Tetapi Rasulullah SAW, jangan, selama ia masih sholat beserta kita, ya, jangan kau penggal. Lalu kemudian ketika orang itu menjauh, kelak nanti ada keturunan dari dirinya, orang-orang yang pandai sekali membaca Al-Quran, akan tetapi bacaannya tidak sampai pada kerongkongannya. Nah itu ya, Dzulkhuwaisiro. Gitu kan. Inilah tentang ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari banyak orang yang meremehkan, makanya kemudian surat Al-Hujurat, ya, surat 41 ayat 1 itu turun, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Lalu wajib mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1519. Silakan. Hadis ke 1519, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada seorang dari kalangan Ansor bersengketa dengan Zubair di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang aliran air di daerah Al-Harrah yang mereka gunakan untuk menyirami pepohonan kurma. Orang Ansor tersebut berkata, "Bukalah air agar bisa mengalir." Zubair menolaknya, lalu keduanya bertengkar di hadapan Nabi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Zubair, "Wahai Zubair, airilah dan alirkan buat tetanggamu." Maka orang Ansor itu marah seraya berkata, "Tentu saja kamu bela dia karena dia putra bibimu." Maka wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerah, kemudian berkata, "Wahai Zubair, airilah, kemudian bendunglah hingga air itu sampai penuh." Ya, asalnya disuruh melepaskan, lalu kemudian disuruh membendung. Inilah wajibnya mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesiapa yang tidak mengikutinya maka ia dipersulit. Ya, surat berapa? Surat 22 ya, ayatnya 67. Ya, surat 22, surat Al-Hajj, ayatnya 67. Silakan, Fadhal. Surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 67. Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dengan urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Tuhanmu. Sungguh engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Iya, tetapi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih saja memperselisihkan antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal tidak pantas mereka ini, ya, berselisih atas syariat yang telah engkau tetapkan. Sama dengan surat 45 ayatnya 18. Surat ke-45 Al-Jathiyah ayat ke-18. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat atau peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu. Dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Iya, ya, itu diantaranya. Lalu hadis selanjutnya, silakan. Hadis berikutnya nomor ke 1520. Az-Zubair berkata, "Sungguh
Aku perkirakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa itu. Maka demi Rohmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Surat An-Nisa ayat 65. Iya, ya. Maka dimasukkan ke dalam surat An-Nisa itu, ya. Sebenarnya surat An-Nisa itu mulai ayat 59 hingga nanti 68 itu ya, sampai demikian panjangnya ya. Lalu hadis selanjutnya. Hadis ke 1521, Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum muslimin yang paling besar dosanya adalah yang bertanya tentang sesuatu, lantas sesuatu tersebut diharamkan karena pertanyaannya, padahal sebelumnya tidak diharamkan. Iya. Kenapa? Karena banyak bertanya dan menyelisihi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh celakalah. Ya, orang-orang terdahulu itu dilaknat oleh Allah, dihapuskan oleh Allah, ya, dimusnahkan oleh Allah, tersebab mereka ini banyak bertanya tetapi menyelisihi para nabinya. Ya, jadi banyak bertanya tetapi menyelisihi, tidak mau tunduk. Ini kebanyakan, ya. Dan mereka ini boleh dibilang kafir yang keluar dari Islam. Ya, menyelisihinya betul-betul menyelisih. Lalu silakan. Hadis ke 1522, Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dengan khutbah yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Beliau berkata, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian pasti akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Anas melanjutkan, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menutupi kepala mereka sambil menangis terseduh-seduh. Setelah itu, seorang lelaki bertanya, siapakah ayah saya? Beliau menjawab, ayahmu adalah si Fulan. Maka turunlah ayat berikut ini. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanya tentang segala sesuatu yang apabila dijelaskan kepadamu, maka hal itu akan memberatkanmu. Iya, ya, itu diantaranya. Jadi kalau Nabi sudah mengatakan, ya, pastilah kalian sedikit tertawa dan banyak menangis, lalu sahabat menangis. Ya, dulu menganggap Umar ibn Khattab menangis itu adalah cengeng. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya orang yang tidak pernah menangis itu tanda hatinya keras. Lalu kemudian Umar berusaha mencari jalan untuk bisa menangis. Yang paling gembeng, yang paling suka menangis, mudah menangis adalah Abu Bakar As-Siddiq. Baca Al-Fatihah saja belum tengah-tengah sudah nangis. Ya, itu paling mudah menangis itu Abu Bakar. Padahal beliau yang banyak memerdekakan, menebus budak untuk dimerdekakan. Ya, itu diantaranya. Lalu hadis selanjutnya. Hadis ke 1523, Anas bin Malik radhiyallahu an menuturkan bahwa para sahabat banyak bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka setengah memaksa dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Maka beliau marah dan langsung naik mimbar sambil bersabda, tidaklah kalian bertanya kepadaku mengenai sesuatu, melainkan aku selalu jelaskan kepada kalian. Lantas aku melihat kanan kiri. Ternyata setiap orang menutupi kepalanya dengan pakaiannya sambil menangis. Secara spontan muncullah seseorang yang jika bertengkar, ia dipanggil dengan nasab selain ayahnya.
Orang itu berkata, "Wahai Nabi Allah, siapakah aku? Siapakah ayahku?" Beliau menjawab, "Ayahmu adalah Hudzafah." Umar pun bergegas mengucapkan, "Kami ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai utusan." Sampai di situ dulu. Inilah pernyataan usul salasa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ya, ini usul salasa yang akan dipertanyakan nanti ketika saya dan Anda di alam barzakh pertama kali. Ya, teruskan. Kami berlindung kepada Kami berlindung kepada Allah dari fitnah. Lantas Rasulullah bersabda, "Aku belum pernah melihat keburukan dan kebaikan sama sekali seperti hari ini. Sebab hari ini mereka dan surga digambarkan bagiku, hingga aku melihat keduanya berada di balik dinding ini." Iya, ya. Jadi itulah saya dan Anda dilarang untuk banyak menanya tentang as-sunnah. Ya. Jadi tidak boleh terlalu detail karena khawatir apa akalnya nggak jalan. Misalkan contoh, ada orang jual bakso, ya sudah ditulisi bakso daging sapi. Lalu Anda beli mau 10 bungkus, 5 bungkus, 1 bungkus, Anda bilang, tanya, "Pak, ini daging sapi?" "Iya." Sampai sudah lihat sendiri. Menyembelihnya pakai bismillah enggak? Iya, nah begitu. Sapinya ini langsung disembelih atau dipukuli dulu atau digelonggong? Tanya lagi dia. Ya, lalu kemudian benar sampai beli, enggak mencuri lah, kira-kira dikepek sampai gitu ya. Nah ini tidak perlu banyak menanya yang demikian. Ya, kalau Anda mau beli, monggo. Tidak mau juga tidak mengapa. Jangan terlalu banyak. Anda tahu air hujan. Air hujan itu suci enggak? Suci. Padahal kalau Anda dan saya tahu, air hujan itu berasal dari mana saja. Campur kan? Dari air yang keruh, ya, macam-macam. Dorok segala macam sudah masuk, yang bagus, yang tidak bagus masuk, tetapi sudah diangkat, kena panas dan segala macam sublimasi sebutannya. Itu sudah dibersihkan, tetapi kalau Anda tahu asalnya, Allah memutarkan seperti begitu, kemudian berpikir, coba pikiran begitu. Ya, pikiran sendirilah. Ya, terlalu banyak ini. Ya, maka kemudian ketika ada orang tersiram air dari rumah loteng seseorang, kena bajunya, lantas orang itu hendak mendatangi orang yang menyiram tanpa sengaja itu tadi. Air apa ini? Lalu Umar mengatakan, jangan kau jawab. Kalau kau jawab panjang. Ya. Kalau kau jawab panjang. Ini air cucian. Cucian apa? Wis cerita-cerita wis ya. Pokok segala macam enggak usah wis. Tenang saja. Ya, inilah ya. Demikian pula tentang vaksin. Ya, tidak perlu banyak berangkat. Kalau sampai mau vaksin, vaksino. Kalau tidak ya sudah, wis beres toh. Ya, udah beres seperti itu. Tidak perlu ribut, tidak perlu. Sebagaimana, mohon maaf, Anda tahu gelatin yang buat es krim, ya semua gelatin lah, es krim, kemudian cangkangnya, kapsul itu dari gelatin, ada gelatin. Pernahkah Anda bertanya bahwa itu ada unsur babinya? Padahal gelatin itu terbesar dari babi, terbesar, ya lebih murah, lebih awet, lebih bagus itu dari babi.
Sedangkan kalau Anda dan saya masih makan es krim dan yang lain, wis tidak usah tanya itu, diem saja. Ketika makan bismillah. Nanti tanya lagi tuh, dapat gelatinya babi atau enggak? Ada sertifikasinya enggak? Ya kan? Wah, panjang. Nanti kalau kapsul nggak masalah. Kalau nggak ada masalah, jangan tanya. Kok ya, diruntal baik. Ngaten ya. Bismillah saja, ya. Gitu. Ya, sama dengan misalkan halal, ya kan? Sampai kan tidak tahu apakah ini hasil curian atau anu kan, ya kan? Nah, itu sama. Walaupun sudah di label MUI katakanlah begitu ya, bahwa ini halal, itu kan kandungannya secara halal. Ini pun juga begitu tentang vaksin, ya. MUI tidak bisa melihat ke sana, diperkirakan zatnya itu hampir sama dengan yang itu tadi. Sampai tahu kopi setan, kopi sasetan, merek apapun ya. Kopi sasetan itu, ya kopi setan. Semuanya ada perisa kandungan babi. Berapa? Kemudian itu karena rame dihapus E-nya. Dihapus loh yang dalam bungkus, tetapi tetap itu penguat rasa. Itu singkatan apa? Itu tuh bahan dari kode dari babi. Ya, nomornya ada. Wis itu dok. Lah nek sampe kemudian sekarang pelan terus ya apa kira-kira? Ya, ayo kira-kira. Itu kalau jual apa? Lah itu wis. Saya jual ini. Ya, wis gitu aja wis. Ya dah. Kalau nggak tahu gimana? Enggak apa-apa wis enggak tahu. Ya, gitu saja ya. Enggak usah deh. Makanya kemudian dihilangkan kan sekarang. Karena viral itu ya di mana-mana terus dihapus. Kalau kita tahu, tapi kita makan juga. Tidak apa-apa, bisa panganan kan ya. Ya. Karena kita tidak tahu betul apa, atau bisa saja karena zatnya itu hampir sama, betul tidak? Karena itu kimia kan? Kalau kita tahu gitu. Loh, tidak tahu, sampai nggak ke sana kok, ya tak? Ya tak? Bukan masalah itu kalau sesuatu. Sesuatu kau tahu ya nggak boleh. Haram. Tahu, bukan karena Lihat kita. Iya, kalau tidak tahu maka boleh. Tetapi kalau tahu betul maka tidak boleh. nggak tahu bikinnya gitu pakai itu. Gitu. Iya baru gitu ya, jelas-jelas begitu ya. Tetapi kemudian hari itu dia pakai begitu, besoknya tidak, kan juga kita tidak tahu. Jangan kemudian gebiang ya podoasi. Kecuali yang punya Ya. pabrik tahu. Iyalah, nah itu. Dulu viral tentang katakanlah vaksin Ajinomoto, ya, yang haram karena ada pankreas babi, enzim yang ada di pankreas babi. Lalu Gus Dur mengatakan tidak apa-apa, yang haram itu adalah dagingnya, iyalah. Nah, itu ribut ya, waduh seantero dunia dunia Indonesia loh ya, itu ribut. Yang satu mengharamkan, yang satu tidak memperkaya, yang bela Gus Dur langsung teriak-teriak, boleh bukan? Ternyata begitu tidak, hanya zatnya saja yang hampir sama. Ya, begitu. Karena ini kan kimia. Nah itulah. Jadi jangan sampai saya dan Anda diperkirakan saja. Wis ndak ikut ke sana kok. Ya. Nah. Jadi repot jadi. Inilah makanya kemudian dipersusah. Makanya setiap orang yang banyak bertanya kepada Nabi SAW itu menyebabkan disusahkan. Semakin susah, makanya tidak diperkenankan. Karena itu tadi menyusahkan diri kita. Agama ini mudah. Ya, sangat mudah sekali. Nah, lalu kemudian hadis lagi. Ada pertanyaan? Ya, jadi kalau tidak betul-betul tidak tahu, jangan. Iya. Apa setiap orang yang banyak bertanya itu tersilang atau enggak? Iya, betul. Hadisnya demikian. Kalau dia nggak menyelisih, mana ada? ya ada karena dia nggak tahu kan dia bertanya. Enggak juga. Nah, Jadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan umat-umat yang lampau, itu dihapuskan oleh Allah, diazab oleh Allah, Samud segala macam. Tersebab mereka banyak bertanya, tetapi menyelisihi Nabi. Orang yang banyak bertanya zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asalnya barang itu mubah, boleh, lalu berubah menjadi haram. Ya, contoh, seseorang itu homer, itu boleh sholat. Masih era Makkiyah,
itu boleh sholat. Lalu kemudian ia sholat dalam keadaan mabuk. Ya, dia banyak bertanya. Lalu kemudian dia sholat baca surat Al-Kafirun. Ya, terus berulang saja sholat isya sampai mendekati subuh. Cuman Al-Kafirun tok saja karena tidak sadar. Berita ini dikabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu turun surat Al-Maidah 43. Jangan kau berdiri sholat. Jadi sebelumnya sudah ada. Sampai sekarang saya dan Anda kemarin kita membahas hadis ya, bahwa Homer itu bukan saja dilarang, tetapi orang yang membuat, orang yang meminum, orang yang jual, ya, orang yang membelikan, orang yang disuruh, orang yang ngantar, semuanya dosa. Padahal sampai sekarang ini kita mengawan, itu kan yang cuma yang beli sama yang minum doang kan, anggapan kita, sama yang buat saja. Lah kita kan cuma hanya bawa tok. Tetap ternyata haram hukum. Itu pertanyaan itu berlaku sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Nah, kalau misalnya gini, misalnya saya gitu, saya memang belum paham tentang ilmu itu. Iya. Saya banyak bertanya. Iya. Gitu. Tapi bukan saya mau menyelisih kayak gitu. Iya, boleh kalau itu. Kalau ketidaktahuan, namanya ketidaktahuan. Ya, ketidaktahuan. Dan itu memang dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya begini mungkin ya, bertanya tapi secara mendetil. Iya, karena kita nggak tahu gitu, pengen tahu kan. Iya, makanya kalau hanya sudah dijawab misalkan tentang sunnah, sudah dijawab. Kemudian pengennya mendetail seperti tadi, air seperti begitu tidak perlu. Iya. Ya, seperti air segala tidak perlu. Termasuk reklame anggur oleh. Iya sama. Wis promosinya haram sudah, ya. Itu sudah kemarin kita membahasnya sampai 10 jenis, ya lah. Yang menawarkan, yang menjajakan, ya lah. Yang memberitahukan khasiatnya, wis top tapi semuanya kena, gitu ya. Anggur orang tua. Karena orang tua, anggur orang muda, ya lah, sama semuanya. Kena itu. Jangankan begitu, Anda penghasil anggur, atau Anda jual kalau sini beras ketan. Ya, beras ketan. Tetapi Anda jual beras ketan, Anda jual beras ketan kepada orang yang pembuat arak, ciu. Anda tahu bahwa orang itu akan membuat ciu, arak. Haram hukumnya. Kemarin sudah jelas ya. Padahal karena sudah tahu. Ya, nah itu bedanya di situ. Kalau dibalik, si penjual pembuat ciu, Iya. beli beras ke saya. Iya. Dijual, dikasih nggak? Lah iya. Kita nggak nawar. Orang kan nggak tahu nggak apa-apa, tetapi tahu nggak boleh. Tidak ada gitu. Enggak, tidak saya jual. Bukan tidak ada di depan saya. Saya tidak jual untuk Anda. Terus ada orang lagi, ya kan, atas nama diri. Kamu beli, saya beli Pak. Ya kan? Oh iya. Kamu disuruh siapa? Oleh si Fulan itu yang ya tetap nggak boleh. Ya sudah ditunjukkan itu kemarin sudah. Dalilnya sahih. Ya, nah, itu. Jadi berat sekali. Sampai segitunya ya. Itu karena dalam surat Al-Maidah ayat 2 ya. Itu. Bagus pertanyaan yang bagus. Ya. 1000 sekarang berapa? 1524. Silakan. Hadis berikutnya, hadis ke 1524. Abu Musa meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang sesuatu yang beliau tidak suka. Ketika terus ditanya, beliau marah, lalu berkata kepada orang-orang, "Bertanyalah kepadaku sesuka kalian." Maka seseorang bertanya, "Siapakah bapakku?" Beliau menjawab, "Bapakmu adalah Hudzafah." Yang lain bertanya, "Siapakah bapakku, wahai Rasulullah?" "Bapakmu Salim, sahaya Syaibah." Ketika Umar melihat apa yang ada pada wajah beliau, dia segera berkata,
"Wahai Rasulullah, kami bertobat kepada Allah Azza wa Jalla." Nah, iya. Ya, teringat dia akan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengenai orang-orang yang terdahulu. Begitu orang bertanya sepertinya tidak penting begitu ya, maka Rasulullah tampak marah, tetapi Rasulullah tidak mau marah, gitu ya. Tetapi sahabat-sahabatnya yang lain merasa termata umat, lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, kami bertaubat kepada Allah." Apa hubungannya? Ialah karena itu tadi membuat Nabi menjadi marah. Lalu hadis selanjutnya. Hadis ke-1525, Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Sungguh pasti akan datang kepada salah seorang dari kalian suatu zaman yang ketika itu ia menganggap dapat melihatku adalah lebih dicintainya daripada dia memiliki seperti keluarga dan hartanya." Nah ini, semoga saja saya dan Anda digolongkan oleh Allah. Apa maksudnya diantaranya? Sallu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana atau seperti kalian melihat aku sholat. Sehingga saya dan Anda, ketika saya dan Anda sholat berjamaah, Anda seolah-olah punya pikiran, kita punya pikiran bahwa kita sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih kita cintai daripada keluarga dan harta. Nanti kelak ada orang yang mencintai Nabi seperti begitu, dan semoga saja kita ini tergolong yang demikian itu. Ya, kita mengikuti sunnahnya. Ini bagian dari cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan cara ittiba, bukan dengan cara ibtidah. Ya, ini diantaranya. Seolah-olah kita bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada pertanyaan? Ya. Terus jangan digambarkan loh ya, sekali lagi walaupun Rasul bisa digambarkan, ada hadis yang menerangkan ya detail, secara detail wajahnya Rasul, tetapi kita dilarang menggambar, termasuk gambarnya Umar dan yang lainnya. Sedangkan gambar seperti Syekh Abdul Qadir Jailani itu rekaan ngawur. Bahkan itu saja laris manis. Ya, kalau tidak percaya silakan datang ke Jilan di sana. Ya, ke Irak. Wong saya pernah di sana ya, selama hampir 6 bulan saya di sana. Bukan itu, mempertahankan kuburannya Jilan waktu masih edan-edan gitu ya. Kuburannya Syekh Abdul Qadir Jailani dari peperangan multinasional itu ya, keliru ternyata. Itu saja laris manis. Demikian pula 9 wali wong ngawur itu, ya. Karena difilmkan, ya gak wes. Mosok orang bertapa sampai lumutan, orang mungkin, ya gak? Ngoyoworo. Anda dan saya makan tidak makan 3 bulan saja, jangankan 3 bulan, seminggu saja keteran sama. Ya, ini bertahun-tahun bertapa, tidak makan, tidak minum sampai lumutan, aneh-aneh. Lalu diimani, ya, ngoyoworo. Iya. Lalu 1526 tentang Isa ibnu Maryam, silakan. Kemudian hadis nomor 1526, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah orang yang paling dekat dengan Ibnu Maryam, dalam kurung Isa alaihi salam, dan para nabi adalah saudara dari keturunan satu ayah. Sedangkan aku dan dia, Isa, tidak ada nabi." Iya, tidak ada lagi nabi, ya. Yang lainnya berangsur langsung beruntut. Hanya Nabi Isa dan Nabi Rasulullah SAW yang tidak ada nabi di antaranya. Sekitar 500 tahun, hampir 600 tahun itu tidak ada kosong. Ya, namanya fatroh, ya, fatroh, masa fatroh, masa kekosongan. Lalu
Fatrah ini kemudian disalahartikan seolah-olah ibunya Rabi, kakeknya, ayahnya Abu Thalib itu ikut agama Fatrah, agama yang lampau, yaitu Isa, ya, sebagaimana pendeta yang saudaranya Khadijah, ya. Nah, itu keliru, ya. Dia ada yang menganggap bahwa ayah ibunya Rasul itu Muslim, keliru juga. Ya, padahal mutafaqun al-fatrah. Ini dalam Imam As-Suyuti, ini berubah arah Imam As-Suyuti ketika menerangkan ini, ya, kena pengaruh Syiah yang tadinya Hanif, ya, kena pengaruh Syiah dia. Nah, ini, ya. Lalu kemudian hadis selanjutnya. Hadis ke 1527, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun dari anak keturunan Adam yang dilahirkan kecuali dia disentuh oleh setan saat dilahirkan. Maka dia akan berteriak, menangis dengan keras karena sentuhan setan tersebut, kecuali Maryam dan anaknya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu membaca firman Allah, dan aku memohon perlindungan kepadamu, ya Allah, untuknya Maryam dan untuk anak keturunannya dari setan yang terkutuk. Iya, ya, itu apa namanya, Sibyan, nama jinnya jin Sibyan, ya. Maka ketika ada bayi lahir, bacakan doa u'iduka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamma. Ya, ini karena godaan Sibyan itu, ya. Sampai di sini. Satu lagi hadis terakhir 1528. Hadis 1528, Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, Nabi Isa alaihi salam melihat ada seorang sedang mencuri, lalu dia bertanya kepadanya, apakah kamu mencuri? Orang itu menjawab, tidak, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia. Maka Isa berkata, aku beriman kepada Allah dan aku dustakan penglihatan mataku. Iya, jadi ada orang, misalkan ada orang Muslim masih mencuri, itu tidak perlu mempercayai sebenarnya, ya. Nah, begitu. Saking belanya, tidak mungkin orang yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, melakukannya seperti yang demikian, kecuali dia sedang digoda setan. Sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.